Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Wahai para biku, ada 4 cakra ini. Ketika cakra ini bergulir, para dewa dan manusia yang memilikinya akan segera memperoleh kekayaan dan kebesaran. Apa 4 itu? Patirupa desawasa, sapurisa pasaya, atta sama paniti, ube jakata punyata. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Sangga yang termuliakan, para Romo Ramani Pandita yang saya hormati, para samanera, para pasilani yang saya hormati, serta upasika dan upasaka yang berbahagia. Kembali hari ini kita bertemu dalam suasana kebajikan, dalam suasana membahagiakan. Oleh karena sangga dan para upasaka-upasika bertemu dalam jumlah yang banyak. Bapak Ibu saudara-saudari, saya perhatikan ya, banyak yang setiap malam hadir dalam Sambadana perayaan Katina. Ini membuat saya pribadi ikut senang, ikut berbahagia. Oleh karena Bapak Ibu saudara-saudari punya semangat dalam berbuat baik. Kalau boleh request ya, bisa enggak suara sound systemnya ini dibuat penuh di ruangan ini? Karena rasanya seperti ngawang gitu ya, kurang jelas ya, tapi nggak tahu gimana caranya. Karena Bapak Ibu saudara-saudari, terutama ini ya, pihak sound system, kami ada beberapa yang dari Jawa Timur yang biasa dengan suara sound system yang betul menggelegar. Bukan promosi ya. Kalau cek sound, tes, bisa rontok genteng pelihara jaga sasana. Iya. Kenapa ini menjadi penting untuk menjadi perhatian? Karena dharma itu ya diwariskan turun-temurun dari suara, dari zaman Sang Buddha.
Pembabaran dharma itu beliau bertutur, berucap, lalu ada pendengar sebagai audien. Kalau suaranya tidak jelas terdengar, akan muncul kebingungan atau mungkin salah mengerti. Yang dimaksud demikian, tetapi mencernanya lain. Gitu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada kebiasaan oleh umat Buddha sendiri ketika mereka ini datang ke wihara. Bahkan kalau kita perhatikan pun, mungkin kita juga akan mengalami menjadi salah satu orang tersebut. Nah, Sang Buddha kira-kira 2600 tahun yang lalu ini sudah memperhatikan kebiasaan-kebiasaan orang-orang, ya, terutama para berumah tangga kalau pergi ke wihara. Ada 3 jenis orang. Yang pertama, umat-umat ini datang ke wihara, duduk di Dhammasala, tempat pembabaran dharma. Lalu ada para biku, para bante yang membabarkan dharma. Tetapi umat tersebut, meskipun ia duduk di dalam ruang pembabaran dharma, tetapi tubuhnya saja yang berada di Dhammasala, pikirannya di luar sana. Nah, ketika pembabaran dharma itu berlangsung, ya, dibabarkan dengan sangat jelas kebajikan-kebajikan apa yang membuat seseorang ini menjadi maju batinnya. Lalu secara lengkap para biku membabarkan kehidupan-kehidupan suci yang akan dicapai kalau seseorang ini secara sungguh-sungguh mendengar dan juga menjalankan dharma itu. Tetapi umat ini tidak bisa mendengar dengan baik, meskipun dia punya pendengaran yang baik, sehingga ia tidak bisa mengerti apa yang para biku babarkan. Setelah pembabaran dharma selesai, berumah tangga tersebut berdiri, lalu berjalan pulang ke rumahnya masing-masing. Dan sesampai di rumah, dia juga tidak ingat tadi apa yang dibabarkan oleh bante di wihara. Jangankan untuk dibawa pulang ke rumah, orang mendengar di Dhammasala sendiri saja ia tidak bisa mendengar dengan baik. Karena apa? Karena memikirkan hal-hal yang ada di luar sana. Sang Buddha memberi perumpamaan orang seperti ini seperti layaknya sebuah kendi terbalik. Sebuah kendi yang diletakkan terbalik. Bapak Ibu tahu ya kendi? Anak-anak tahu nggak kendi? Itu loh, wadah air minum yang kalau dicekek, nah, bisa mengucur airnya. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu itu kendi. Taunya tumbler yang bisa dibawa kemana-mana. Bagaimana seseorang bisa mengisi air pada kendi tersebut sementara kendinya terbalik? Gak bisa. Apalagi mau dibawa pulang atau dibawa pergi ke suatu tempat sebagai bekal, tidak bisa. Lalu yang kedua, ada jenis umat Buddha yang sering datang ke wihara menemui para biku, ya, dalam kurung mendengarkan pembabaran dharma. Nah, umat tersebut bisa duduk dengan tenang mendengarkan dharma,
dengan jelas mengerti apa yang disampaikan oleh para biku, baik pembabaran dharma di awal, di tengah, maupun di akhir. Tetapi Bapak Ibu, setelah pembabaran dharma selesai, begitu dia bangkit dari tempat duduknya, berjalan pulang ke rumah, ia tidak ingat lagi apa yang sudah ia dengar tersebut. Sehingga ketika ditanya di rumah, tadi Bante Dhamma desanya topiknya apa? Apa ya? Nggak tahu. Nah, dikatakan ini masih lebih baik daripada orang atau umat Buddha jenis pertama tadi, yang badannya tidak masalah, tetapi pikirannya scroll. Ya, tangannya nggak mau diem nih, scroll sambil ketik gitu ya. Bakmi enak di Citra Raya. Munculnya apa? Munculnya bakmi 96. Kan Ciameng. Ya, bukan pembabaran dharma yang menjadi prioritas, tetapi hal-hal yang menyenangkan lain yang tidak berkaitan dengan dharma. Ya, perut kenyang itu menjadi hal yang penting untuk berikutnya nanti mengerti dharma. Tetapi sewaktu duduk mendengarkan dhamma desana yang disampaikan oleh para biku, hendaknya umat-umat mendengarkan dengan baik. Saat duduk, bisa duduk tenang, lalu mendengarkan pembabaran dharma itu secara tuntas, baik pembabaran di awal, di tengah, ataupun di akhir. Ini Sang Buddha berikan perumpamaan bagi umat Buddha tersebut. Ia seperti mempunyai kebijaksanaan yang sebatas di pangkuan saja. Nah, ini kembali saya bertanya, Bapak Ibu tahu palawija? Apa itu palawija? Biji-bijian yang biasanya hasil panen para petani. Anak-anak tahu palawija tidak? Tahu ya? Mudah-mudahan di sekolah masih diajarkan apa itu palawija. Nah, perumpamaan ini seperti biji-biji palawija yang diletakkan di pangkuan. Nah, selama kita duduk, palawija tersebut bisa diletakkan di pangkuan ya. Tapi begitu kita berdiri, palawijanya jatuh berantakan berhamburan di lantai. Nah, seperti itu juga orang yang mempunyai kebijaksanaan sebatas di pangkuan. Ia bisa mendengarkan dharma ketika pembabaran dharma itu berlangsung, tetapi begitu pembabaran dharma selesai, orang tersebut lupa, tidak ingat lagi sudah apa tadi temanya Dhamma Desana Divihara. Lalu yang ketiga, ada jenis umat Buddha yang juga sering datang ke wihara, bertemu para biku, mendengarkan pembabaran dharma. Ketika pembabaran dharma itu berlangsung, disampaikan pembabaran dharma di awal, di tengah, di akhir, umat tersebut bisa mendengarkan dengan baik, secara penuh. Semuanya bisa dia dengar dengan jelas. Nah, begitu pembabaran dharma selesai, waktunya pulang, ia masih bisa mengingat dharma-dharma, topiknya apa, poin-poinnya apa, sehingga dia bisa menceritakan kembali di rumah kepada mungkin sanak saudaranya yang berhalangan datang ke wihara, atau mungkin untuk anak-anaknya yang ada di rumah yang tidak bisa bersama-sama datang ke wihara. Nah, ini adalah umat Buddha yang ideal.
yang bisa mendengar dharma di tempat dan juga bisa membawa dharma pulang ke rumah. Nah, Sang Buddha memberikan perumpamaan untuk perumah tangga seperti ini, yaitu perumah tangga yang mempunyai pengetahuan luas atau kebijaksanaan yang luas. Kalau boleh diumpamakan, seperti layaknya seseorang yang membawa kendi, tempat air minum tadi diletakkan di tempat yang rata, yang terbuka. Ketika kita mau menuang air, kendi itu bisa diisi. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, ada tujuan di sana, kita bisa menentengnya, membawa pulang, atau sebagai bekal di perjalanan. Nah ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jenis umat Buddha yang mana? Yang pertama yang gak dapat apa-apa, yang dapatnya bakmi 96 tadi. Yang kedua, bisa mendengarkan dharma, mengerti sebatas di ruang dhammasala ini. Atau sebagai orang yang ketiga, yaitu orang yang ideal sebagai umat Buddha, bisa mendengar, bisa mengerti di sini, dan juga bisa mengingatnya dibawa pulang. Jadi masih ada gunanya di luar sana. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi di awal saya mengucapkan satu potong syair berkaitan dengan cakra atau roda. Yang namanya roda pasti tidak asing sudah ya bagi kita, terutama bagi Bapak Ibu perumah tangga yang memiliki kendaraan. Kalau di zaman dulu, di zaman Sang Buddha, kendaraan itu menjadi hal yang langka, yang teramat istimewa, sehingga tidak banyak orang yang punya. Yang punya hanya keluarga kerajaan, bangsawan. Bahkan para pedagang pun mereka diceritakan ya, menggunakan kendaraan itu untuk mengangkut barang-barang dagangan seperti kain, seperti palawija dan sebagainya itu. Kalau seseorang mempunyai 4 cakra atau 4 roda ini, dikatakan oleh Guru Agung, orang tersebut akan segera memperoleh kekayaan dan kebesaran. Kekayaan itu apa sih? Sebagai perumah tangga, belum kekayaan Sata Arya Dana dulu lah. Nanti mungkin akan saya tanyakan di akhir ya. Yang kemarin sudah beberapa kali dibahas, tiap kali pertemuan Sangga Dana Komunibati Adilu. Bagi petani kekayaannya apa? Punya sawah yang luas, kelihatannya rumahnya suram, ya mungkin dindingnya terbuat dari bata yang masih belum dilepak. Ya. Kalau malam pakai penerangan dari pelita minyak. Nah, kalau itu disulut, kita tidur, nah, pagi-pagi hitam semuanya. Nah itu pasti mengalami itu. Saya juga. Bagi petani, mereka punya kekayaan dalam bentuk sawah yang luas. Ya, meskipun rumahnya sederhana, tetapi sawahnya berhektar-hektar. Kemudian, ketika panen datang, mereka biasanya mempunyai berkarung-karung hasil panen. Palawija dalam bentuk padi-padian, kacang-kacangan, ya, jagung, kedelai dan sebagainya itu. Nah, lalu kekayaan itu disimpan di lumbung. Kalau lumbungnya penuh, aman. Nah, 1 tahun ke depan ini
mereka tidak akan kekurangan bahan makanan. Karena apa? Karena telah mempunyai kekayaan. Lalu para peternak, apa yang menjadi kekayaan bagi peternak? Hewan-hewan yang diternak, seperti domba, seperti kuda, seperti babi nggak disebut sih, lembu, ya tentu saja ayam, ya di sekitar Wihara Jagasasana ini ada beberapa kandang ayam, lalu babi dan sebagainya. Itu adalah kekayaan. Ya, kalau berumah tangga mempunyai kekayaan itu, ia disebut sebagai orang yang banyak harta, mempunyai kekayaan. Lalu para pedagang, apa kekayaannya? Mempunyai atau mendapat keuntungan yang besar, sehingga bisa nabung, ya tabungannya banyak, rekeningnya gendut. Nah, itu ciri dari orang banyak harta, orang kaya. Nah, lalu selanjutnya di situ dikatakan bahwa orang tersebut akan segera memperoleh kekayaan dan juga kebesaran. Kebesaran yang dimaksud ini adalah nama yang terkenal atau kemasyhuran. Lalu apa saja hal-hal yang membuat seseorang ini mempunyai kekayaan dan juga kebesaran? 4 roda ini harus dimiliki. Roda yang pertama adalah patirupa desawasa, artinya bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Mana itu tempat yang sesuai? Yaitu Bapak Ibu saudara-saudari harus menghindari perbatasan antar dua wilayah yang biasanya sangat-sangat rentan terjadi konflik, perebutan batas daerah. Kalau seseorang tinggal di sana, jangankan maju di dalam dharma, ia akan terlalu sibuk untuk menyelamatkan diri. Ya, setiap waktu akan terdengar itu apa, dentuman-dentuman, mungkin senjata-senjata, atau mungkin lentang-lenteng. Para prajurit sedang beradu pedang memperebutkan batas wilayah. Nah, kalau kekayaan dan juga kebesaran diinginkan oleh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, harus menghindari hal tersebut. Lalu mana tempat yang cocok yang disebut sebagai patirupa desawasa? Nah, Sang Buddha katakan yaitu di Majjhima Desa atau wilayah tengah. Kalau di zaman itu Sang Buddha merujuknya pada di Jambudvipa, di mana jauh dari batas wilayah yang sangat rentan terjadi konflik, dan mau mencari apapun, mau berladang, mau beternak, mau berjualan, berdagang, semuanya itu aman dari penjahat. Dan biasanya Majjhima Desa itu tempat di mana orang-orang bertemu untuk jual beli. Di Tangerang Raya ini termasuk tidak ya? Saya lihat Bapak Ibu saudara-saudari, mobilnya, nah ini nih, mobilnya tadi berjajar-jajar, sama motor-motor semua bagus-bagus. Artinya Bapak Ibu adalah orang-orang yang makmur, yang punya kekayaan, sehingga Tangerang Raya ini menjadi satu tempat yang sesuai, yang disebut sebagai Majjhima Desa. Lebih lanjut lagi dikatakan Majjhima Desa kalau
Di tempat tersebut para perumah tangga bisa datang ke wihara untuk bertemu Sang Buddha atau bertemu para biku yang bisa membabarkan dharma menuju pada kemajuan. Itu ciri dari Majjhima Desa. Kalau sudah mendapatkan Majjhima Desa atau bertempat di tempat yang sesuai, pertahankan. Atau sebagai perumah tangga, perluas lagi. Ya, saya mendengar ada satu perumahan begitu ya, yang semakin luas, semakin luas. Bahkan luasnya itu mulai dari Jakarta dan nanti akan sampai ke sana, Sukabumi, di pinggir-pinggir pantai ya. Bagi para perumah tangga, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang menginginkan kekayaan, menginginkan kebesaran, harus pandai-pandai melihat peluang. Ya, cari Majjhima Desa itu di mana. Dan kalau belum ketemu, terus cari. Kalau sudah ketemu dan Bapak Ibu berada di tempat tersebut, pertahankan. Ya, agar kekayaan dan kebesaran itu bisa didapat. Lalu roda yang kedua adalah Sapurisa Pasaya. Di sini yang dimaksud adalah berkumpul dengan orang-orang bijaksana. Atau kalau berbisnis, ya bertemunya dengan sesama orang-orang baik yang punya kejujuran, yang punya komitmen, yang punya keselarasan dalam menuju apa yang hendak dicapai. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudari bekerja dengan orang yang salah, yang ada ditipu, uangnya digelapkan, dibawa kabur dan sebagainya. Pandai-pandai mencari teman, yaitu teman yang baik. Nah, dalam mencari kekayaan itu, teman yang baik ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilannya. Nah, kemudian untuk kemajuan spiritual pun, Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai perumah tangga juga jangan sampai salah ya mencari guru. Nah, entah itu anak-anaknya ya, harus dijaga. Ya, jangan sampai bertemu dengan seorang guru yang hanya ingin mendapatkan keuntungan saja, tetapi melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ini menjadi penting. Di dalam Buddhis kita mengenal yaitu Kalyanamita, sahabat yang baik. Dan ini harus dicari. Kalau belum ketemu, harus terus-menerus dicari. Kalau sudah dapat, pertahankan. Ya, jaga pertemanan itu dengan baik. Nah, berkaitan dengan Kalyanamita, sahabat yang baik atau guru yang baik. Ini ada salah satu kisah di Jawa Tengah. Ada sebuah candi agung namanya Candi Mendut. Siapa yang belum pernah ke Candi Mendut? Sudah semua. Dengar tidak ya suara saya? Soalnya diam semua. Di Candi Mendut itu ada sebuah relief yang indah sekali. Yang saya membayangkan pada waktu itu ada seorang resi yang tugasnya memahat, bikin ukiran di permukaan batu candi. Saya membayangkan ia adalah seorang resi yang bijaksana. Sebelum mengukir batu itu menjadi sebuah gambar yang bermakna, dia berpikir dulu, apa ya kira-kira yang saya bisa wariskan untuk anak cucu ke depan yang tahun 2024 ini nantinya akan bisa dikunjungi oleh umat Buddha Wihara Jagasasana. Nah, ia berpikir, membayangkan di depannya itu ada sebuah kisah, yaitu kisah tentang
bagaimana kebatilan itu kalah dengan kebajikan, kebenaran. Diceritakan, resi tersebut mengukir gambar seekor kucing. Kucing ini sudah tua, gigi taringnya itu sudah mulai tumpul dan goyang. Lalu kucing ini setiap mengejar tikus-tikus gak pernah dapat sudah. Selain giginya tumpul, dia juga tidak punya tenaga lagi yang kuat. Sehingga kalau mengejar tikus, kejar. Nah, tikusnya selalu bisa berlari lebih dulu. Nah, tikusnya ini berhenti. Sesekali nengok ke belakang sambil mengejek. Saya duluan. Tikusnya, kucingnya ini kembali lagi, kejar lagi. Tikusnya lari lebih jauh, lebih dulu. Sesekali nengok ke belakang, mengejek tikusnya. Lalu si kucing ini merasa ini nggak bisa lagi. Saya tidak bisa mengejar tikus-tikus itu dengan tenaga. Saya harus putar otak. Lalu tidak jauh dari sana, kucing ini memperhatikan ada petapa-petapa yang bawa patah. Ada petapa-petapa yang mengenakan jubah. Lalu ada petapa-petapa yang membawa malang, tasbih, dan juga di salah satu tangannya itu membawa ekor kuda yang biasanya untuk menghalau lalat-lalat. Lalu kucing itu memperhatikan petapa itu duduk saja, banyak orang-orang yang melintas di depannya menghormat dengan cara menunduk. Bagaimana kalau aku menyamar sebagai seekor petapa? Bukan seorang ya, seekor petapa. Lalu kucing ini mencari apa-apa yang dia butuhkan. Lalu dia mengenakan jubah menyerupai jubah petapa. Lalu dia juga membawa tasbih dan juga membawa ekor kuda. Nah, dia tampil elegan, berjalan ke suatu tempat. Cari di mana kira-kira biasanya tikus-tikus ini berlalu lalang. Lalu dia duduk dengan tenang sambil memejamkan mata. Sedikit terbuka begitu, itu tandanya awas. Lalu tikus-tikus ini keheranan, loh, kok di sini ada petapa? Dan petapa itu adalah petapa kucing yang biasanya kejar-kejar anggota kami. Lalu karena tikus ini juga mempunyai kesopanan gitu ya, sopan santun, mereka menghormat. Baris berikutnya menghormat lagi, baris berikutnya menghormat lagi, sampai tikus yang paling belakang ketika dia menunduk untuk menghormat, si tikus ini langsung membuka matanya dan sigap menerkam si tikus yang terakhir, tanpa diketahui oleh tikus-tikus yang sudah berjalan di depan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tikus-tikus ini begitu kembali ke sana, heran, kemana anggota-anggota saya ini? Dulunya puluhan, sekarang tinggal belasan. Lalu tikus yang menjadi pemimpin, yang dikatakan cerdik dan punya kebijaksanaan ini mencari tahu apa yang terjadi. Oh, ternyata tikus-tikus anggotanya itu hilang karena ditangkap oleh kucing yang culas. Sehingga tikus raja ini kemudian memberikan masukan, Pak kucing, Anda sudah tampak seperti petapa betulan, tapi sebenarnya ada salah satu hal yang belum Anda kenalkan. Apa itu? Setelah dipuji, dia senang. Dipuji mirip petapa betulan, udah membuat dia jadi senang.
Apa yang kurang? Petapa-petapa itu juga membawa lonceng. Ada bawa lonceng. Oh iya ya, dia bawa lonceng. Nah, kemanapun pergi, ada sebagai petapa kucing, bunyikanlah lonceng itu, sehingga kami-kami ini mengetahui bahwa petapa sedang lewat di depan kami. Nah, rupanya kucing ini ada agak sedikit bodoh ya. Pasti Bapak Ibu sudah bisa membayangkan, menebak apa yang terjadi. Nah, keesokan harinya kucing ini sudah mulai tampil lebih percaya diri karena penampilannya itu sudah semakin meyakinkan dengan adanya satu benda lagi, yaitu lonceng. Dia berjalan dengan anggun, kerincing, kerincing, kerincing. Jalan lagi, kerincing, kerincing, kerincing. Apa yang dilakukan itu? Hati-hati, saudara-saudara. Itu betapa kucing palsu itu sedang lewat di depan kita. Akhirnya mereka berlari ke sana. Kucing ini terus mencari sambil membunyikan kerincingannya itu. Sampai akhirnya diceritakan kucing ini tewas kelaparan. Nah, ini yang dimaksud. Sebenarnya kucing ini juga mencoba untuk bertahan hidup ya, mencari kekayaan, mencari makanan, tetapi caranya salah. Makanya jangan mau ya Bapak Ibu menjadi kucing. Lahir sebagai hewan itu sangat-sangat menderita. Ya, mau tidak mau Anda harus berburu ya, hewan-hewan lain yang masih hidup. Seseorang kalau percaya atau percaya pada teman-teman yang salah, sahabat-sahabat yang salah, atau guru-guru yang salah, maka kehidupannya pun akan menjadi salah juga. Makanya poin penting yang kedua di sini sebagai salah satu rodanya adalah kalyana mitra, yaitu sapurisa pasaya. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai roda yang ketiga adalah tadi yang pertama patirupa desawasa, yang kedua sapurisa pasaya, yang ketiga keasikan lupa, atas sama paniti. Apa itu atas sama paniti? Tekad yang kuat, tekad yang benar menuju pada tujuan yang mulia. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sudah mempunyai usaha yang benar, pertahankan itu dan kembangkan lebih besar lagi, lebih besar lagi, sehingga keuntungan kekayaan itu semakin bisa banyak didapat. Lalu atas sama panidi ini secara spiritual begitu ya, juga mengarah pada tekad untuk melakukan hanya yang bajik-bajik saja, mengarahkan diri dengan benar. Nah, ini kalau Bapak Ibu sebagai orang tua punya anak-anak di rumah, maka pasti mempunyai cita-cita anak-anaknya berhasil ya, menjadi orang suatu ketika akan memberikan guna bagi keluarga dan juga masyarakat luas. Syukur-syukur menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kewenangan ya, yang bisa menggunakan wewenangnya itu dengan cara yang benar ya, sehingga kalau mau membantu itu bisa membantu dalam jumlah yang banyak, misalkan seluruh Indonesia, atau lebih kecil lagi seluruh provinsi, atau lebih sempit lagi seluruh kabupaten, atau lebih sempit lagi seluruh desa ya, itu menjadi hal yang baik. Lalu bagaimana caranya
membentuk agar putra-putri kita ini mempunyai karakter yang baik, sebenarnya ada ya hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, yaitu mengarahkan anak-anak mengembangkan batin yang disebut sebagai cita bawana. Cita bawana ini membentuk karakter yang baik. Apa saja cita bawana itu? Yang biasanya alat-alatnya bisa dipakai untuk pengembangan diri. Biasanya kalau dalam objek meditasi itu akhirannya dikenali sebagai anusati. Apa saja perenungan-perenungan Buddha Nusati, perenungan-perenungan terhadap nilai-nilai luhur Sang Buddha. Dhamma Nusati, perenungan terhadap nilai-nilai luhur Dharma. Sangga Nusati, perenungan terhadap nilai-nilai luhur Sangga. Apalagi Sila Nusati, Caga Nusati, Dewata Nusati, Maranasati. Itu adalah kalau biasanya kita mengenal objek-objek meditasi, itu pengembangan batin. Yang kalau nanti mungkin misalkan Bapak Ibu mempunyai pengertian bahwa meditasi duduk diam pada satu objek itu lain lagi. Nanti itu masuknya pada samadhi bawana, ya, mengarahkan perhatian pada satu objek secara terus-menerus agar batinnya teguh pada satu objek meditasi. Tapi kalau untuk pengembangan diri ada tadi Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, menumbuhkan keyakinan-keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Lalu Sila Nusati, perenungan-perenungan terhadap nilai-nilai luhur yang didapat dari pelaksanaan sila atau tata kebiasaan yang baik. Caga Nusati, perenungan-perenungan terhadap nilai-nilai kebajikan, berdana, memberi, dan sebagainya itu. Apalagi Dewata Nusati, perenungan-perenungan terhadap dewa. Perbuatan-perbuatan apa saja yang baik yang mengantarkan seseorang mencapai alam kedewaan. Kebajikan-kebajikan seperti memberi, menjalankan sila, dan sebagainya itu yang mengantarkan seseorang terlahir di alam dewa. Itu semuanya adalah pengembangan-pengembangan diri, ya, pengembangan-pengembangan diri yang membentuk karakter menjadi anak-anak yang baik, yang nanti akan bisa dipakai untuk memudahkan hidup. Termasuk kalau kita tadi mendengar anak-anak remaja yang membacakan Nidhi Kanda Sutta, itu adalah cetakan dari pengembangan diri dalam bentuk dharma, sehingga sekarang ini bisa tampil, ya, bisa ikut membuat dharma itu lestari dan kita bisa menikmatinya. Tidak saja benar tetapi juga indah. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi salah satu roda yang bisa mengantarkan seseorang memiliki kekayaan dan juga kebesaran adalah Atta Sammapanidhi, punya tekad yang kuat menuju pada nilai-nilai yang wajib. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah Ubecca Kata Punyata, memiliki timbunan jasa di masa lampau. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang terlahir sebagai manusia, lalu bisa hidup dengan nyaman, mempunyai orang tua yang baik, bertemu dengan orang-orang bijaksana, berkumpul dengan teman-teman yang mengarahkan pada nilai-nilai luhur. Itu adalah timbunan jasa yang sudah dilakukan di masa lampau, dan juga bisa diartikan adalah timbunan jasa yang diperoleh
dari melakukan kebajikan-kebajikan di awal ubi. Kalau Bapak Ibu menginginkan kekayaan, apa yang perlu dilakukan? Hal-hal yang mengarah pada tercapainya harapan tersebut. Kalau menginginkan keberhasilan, menginginkan kemajuan batin, hal-hal yang dilakukan adalah di awal melakukan kebajikan-kebajikan, berdana, menjalankan sila, mengendalikan diri dari keburukan. Itulah yang nantinya akan menimbulkan jasa, menjadi timbunan kebajikan yang dilakukan di awal. Kalau Bapak Ibu sudah memperoleh hal-hal ini, kekayaan dan juga kebesaran pasti akan menghampiri. Dan ini bisa membuat Bapak Ibu saudara-saudari hidupnya menjadi lebih baik dan memunculkan rasa tenang karena telah melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan saat ini. Itu yang barangkali dharma yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, melengkapi kebajikan-kebajikan yang Bapak Ibu saudara-saudari buat pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian senantiasa berbahagia, maju di dalam Dhamma, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.